Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kalian yang dirahmati Allah. Bismillah, alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersalawat biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini kita dipertemukan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi pembelajaran keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pembelajaran yang kita pelajari pada saat ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari materi keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan siswa-siswi dapat meneladani sikap Nabi menghadapi permusuhan kaum Quraisy, kafir Quraisy, mengetahui isi piagam Madinah. Anak sekalian yang dirahmati Allah, apa itu keperwiraan? Keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan, yaitu nilai yang ada dalam diri manusia mempunyai rasa keberanian untuk membela kebenaran, atau nilai kepahlawanan dalam menciptakan sesuatu hal kebenaran. Keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung arti bahwa dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat sifat keberanian dan kepahlawanan sebagai Rasulullah, sebagai pemimpin agama, dan juga sebagai pemimpin politik Madinah. Keperwiraan yang ada dalam diri Rasulullah yang mungkin kita ketahui sampai saat ini di bagaimana Madinah yang dulunya Yasrib, yang biasa-biasa saja, akhirnya sama Rasulullah diganti dengan kota Madinah. Awal mula Nabi Muhammad berada di Madinah yaitu berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana dalam penyebaran agama Islam, Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di masa hidupnya itu berada di dua kota besar, yaitu kota kelahirannya, kota Makkah. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Pada masa 13 tahun berada di Mekah, banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan. Bahkan kita kenal budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, yaitu Bilal bin Rabah, mengalami penyiksaan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menghalangi agar dakwah Nabi Muhammad SAW tidak berlangsung, tidak putus, dan tidak jarang dari kaum kafir Quraisy itu menyerang Rasul dengan berbagai cara, menghujat dan lain sebagainya. Hingga pada suatu saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah.
di mana hijrah Nabi Muhammad SAW jika dihitung dari hitungan bulan Masehi, yaitu pada tahun 622 Masehi, bertepatan pada bulan Juni. Apabila dihitung dari bulan Muharram atau penghitungan bulan Komariah, hijrahnya Rasulullah itu pada tanggal 28 Safar, itu keluar dari rumah bersama dengan Abu Bakar. Langsung dilanjutkan menuju ke dalam Gua Thur, di mana di dalam Gua Thur berlangsung selama 3 hari 3 malam. Dan keluar dari Gua Thur, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar pada tanggal 1 Rabiul Awal. Setelah itu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju ke kota Yasrib, yaitu pada tanggal 8 Rabiul Awal sudah masuk di kota Kuba. Di situ Rasulullah bermalam dan mendirikan masjid. Pertama kali masjid yang didirikan Rasulullah adalah Masjid Kuba. Dan dilanjutkan dengan perjalanan sehingga Rasulullah sampai di kota Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan disambut dengan sukacita oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang menunggunya di perbatasan kota Yasrib. Kota Yasrib adalah kota di mana berbeda dengan kota Makkah, yaitu kota Yasrib adalah kota yang mana penduduknya banyak berprofesi sebagai petani, beda dengan kota Makkah. Setelah kedatangan Rasulullah di kota Yasrib, Rasulullah merubah kota Yasrib menjadi bernama kota Madinah dan disebut dengan Madinatul Munawwarah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, banyak tantangan ketika Rasulullah sampai di kota Yasrib atau Madinah, di mana kaum Muhajirin adalah kaum umat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Makkah. Dia tidak membawa apa-apa, hanya membawa dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai saudara. Untuk itu Rasulullah langsung membuat suatu keputusan di mana Rasulullah dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ada satu kisah, biasanya kaum Muhajirin pindah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa hartanya, karena harta bendanya ditinggalkan di Mekah. Padahal mereka akan menetap di Madinah. Nah, ini jelas menjadi problem bagi mereka yang ada yang bertempat tinggal di Madinah, yaitu tempat tinggal baru. Terlebih dari kondisi Madinah yang subur, sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Juga keahlian mereka yang berbeda. Lihat bangsa atau kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah adalah kebanyakan adalah pedagang. Kalau kaum Ansor ada disebut dengan kaum yang penolong dari kaum Muhajirin,
itu kebanyakan yaitu berprofesi sebagai petani. Nah, tak pelak dari perbedaan kebiasaan apa yang dilaksanakan, menimbulkan permasalahan yang baru bagi kaum muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama, kaum muhajirin harus mencari penghidupan, menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Nah, pada waktu itu, kaum muhajirin yang ada di Madinah belum mempunyai modal sedemik apapun untuk mengembangkan dirinya untuk berdagang. Anak sekalian yang dirahmati Allah, inilah problematika penyebaran Islam pada awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga hal-hal yang bersifat kepribadian itu termasuk menjaga diri, bertempat tinggal, ini masih belum punya ketika berada di kota Madinah. Ada satu riwayat yang disebutkan sebagai berikut. Ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Sa'ad dengan sanad dari Syekh Al-Waqi rahimahullah menyebutkan, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau SAW mempersaudarakan antara sebagaimana sebagian kaum muhajirin dengan kaum lainnya, dan dipersaudarakan antara kaum ansar dengan kaum muhajirin. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling menolong, saling mewarisi jika mereka wafat. Saat dikasih jumlah mereka, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk kondisi di Madinah saat Nabi hijrah, yaitu Madinah pada saat itu bangsanya adalah bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Nah, dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu terdapat ada suku yang sangat besar, suku yang menguasai wilayah kota Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku tersebut sering sekali, yaitu berseteru, sering sekali dia berperang. Nah, dari suku Yahudi yang ada di kota Madinah, yaitu terdapat Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Quraikah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana sikap Rasulullah SAW untuk menghadapi kaum kafir Quraisy? Yaitu caranya adalah mempersatukan suku-suku yang ada agar tidak terjadi peperangan, sehingga dari suku-suku yang ada itu merasa bersatu, memiliki satu visi dan misi, yaitu Madinah adalah satu kota, satu negara yang terpimpin, sehingga apabila ada serangan dari luar itu bisa dihadapi dengan bersama-sama. Nah, hal itu dilakukan dengan cara apa? Memperkuat stabilitas pemerintahan dalam bidang persaudaraan, dalam bidang agama, dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan juga keamanan.
sehingga semua penduduk yang ada di Madinah itu bisa melaksanakan kehidupannya dengan tenang. Kenapa seperti itu? Karena setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah, Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin negara di kota Madinah, sehingga Rasulullah SAW memikirkan bagaimana Madinah itu menjadi negara yang kuat, agar tidak terjadinya perseteruan. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian antara kaum Yahudi, kaum Arab, Muhajirin dan Ansor, dan semua penduduk dalam suatu piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum yang penting di Yasrib. Kemudian bernama Yasrib dirubah dengan nama Madinah. Perjanjian tersebut disebut dengan Piagam Madinah yang berlangsung pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah isinya yaitu kaum Yahudi bersama kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Dalam artian gini anak-anak, Madinah apabila diserang oleh dari suku-suku yang luar, bangsa-bangsa yang luar, maka satu padu mempertahankan Madinah agar tetap aman dan tentram dari serangan musuh. Kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslim. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslim. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak saling menentang dalam agama. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Aus. Maksudnya seperti apa? Kabilah itu gini anak-anak, kabilah itu adalah rombongan-rombongan orang yang berdagang. Itu namanya kabilah. Kaum Yahudi dan kaum Muslim harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Tadi sudah diserangkan di atas. Kaum Yahudi dan kaum Muslim harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Maksudnya penganiayaan atau kezaliman itu begini. Ada dari kaum Muslim tiba-tiba nanti dizalimi atau direndahkan atau tidak diperlakukan yang baik oleh kaum yang lain, atau dicekal dan dianiaya, padahal itu orang Yahudi yang dianiaya orang Muslim, itu tidak boleh. Maka harus senantiasa berbuat kebajikan dan saling mengingatkan, itu tidak boleh, agar apa? Hubungan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim yang berada di Madinah itu saling menghormati, saling bersanding, tidak ada perseteruan. Sama seperti kita, kalau ada di Indonesia, kita punya tetangga berbeda agama, ya biarlah. Yang penting ketika kita bekerja sama dalam lingkungan, kita tetap kerjasama dengan baik. Nah itu kalau dalam kehidupan kita di Indonesia. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan dari pihak luar. Sama Madinah itu negara nanti menjadi negara yang aman tentram, harapannya dari Rasulullah. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya ini, kecuali bagi yang berbuat mengingkari perjanjian Piagam Madinah.
Anak-anak yang dirahmati Allah, dari perjanjian Piagam Madinah di atas, hikmahnya adalah berdirinya suatu pemerintahan negara Islam di Madinah yang berlangsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah negara Islam pertama kali yang dipimpin oleh Rasul dengan sistem yang mana penduduknya saling toleransi antara satu dengan yang lainnya dan mempertahankan pemerintahan negara dari segala serangan dari luar dan menjalin ukhuwah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Seluruh penduduk Madinah adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim, Ansor, dan Muhajirin. Undang-undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad dan seluruh penduduk Madinah. Itulah hikmah adanya Piagam Madinah, anak-anak. Langkah-langkah Nabi agar Madinah tetap berjalan lancar dan tidak ada serangan apabila ada serangan dari kafir Quraisy adalah mengintai dan pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan di Madinah. Jadi Rasulullah mengutus beberapa utusan untuk mengintai medan-medan yang perbatasan pintu masuk ke Madinah, sehingga apabila ada sesuatu langsung disampaikan dengan jelas, dan apabila ada terjadi sesuatu di situ sudah tahu medan tempurnya seperti apa. Perang, apabila memang dalam suatu kondisi harus mengharuskan diri untuk menghadapi musuh, maka harus berperang. Tujuannya mempertahankan diri dari serangan kaum kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang menyerang dan memusuhi Islam. Karena kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah itu bersikukuh menuju Madinah untuk menyerang kaum Muslim yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Tugas rahasia, mata-mata atau intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh hingga dapat mengkabarkannya pada Nabi. Nah, yang selanjutnya adalah embargo ekonomi. Karena apa embargo ekonomi? Yaitu menguasai perekonomian. Karena jalur perdagangan yang ke Mekah melalui Madinah, sehingga jalur ekonomi dikuasai oleh umat Islam. Anak-anak, pembelajaran kita pada kali ini secara kebudayaan Islam, apa yang ada tadi silakan ditulis dan dirangkum untuk keterangan bisa kalian dengar awal hingga akhir. Untuk menulis merangkum cukup ditulis aja, tidak usah dikirimkan. Nanti suatu saat akan ada soal-soal dari Pak Rudi yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dari sini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.